Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Guru peserta Diklat Merdeka Belajar 2 SLCC PGRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita sudah masuk ke topik ketiga, subtopik 3, yaitu literasi IT untuk guru di era digital. Nah, hari ini kita akan bersama dengan Bapak narasumber kita, Bapak Adicipta Raharja Wirawan, yang nanti akan memandu teman-teman dalam belajar mengenai apa sih literasi IT itu, kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik dalam hal bagaimana sikap kita dalam hal literasi IT ketika di era digital seperti sekarang ini. Seperti kita tahu nggih, bahwa untuk era digital sekarang IT itu sudah banyak dikembangkan oleh Bapak Ibu guru. Bahkan bukan guru pun bisa menggunakan IT, tetapi bagaimanakah, seberapa literate kah atau seberapa melek IT kah Bapak Ibu guru ini. Nah, ini nanti akan kita kupas bersama Bapak Adicipta R. Wirawan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Adicipta memaparkan materinya, kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya ya, untuk bertanya mengenai paparan materi Pak Adicipta. Silahkan nanti pertanyaan bisa diketikkan pada kolom Q&A, kemudian nanti yang akan membacakan adalah saya sebagai moderator. Seperti itu. Di tempat saya sedang hujan deras Bapak Ibu. Semoga di tempat Bapak Ibu juga sinyalnya bisa mendukung ya, karena di tempat saya sinyalnya juga agak putus-putus. Semoga di tempat Bapak Ibu walaupun mendung maupun hujan, sinyalnya tetap bisa stabil dan bisa tetap kita pakai untuk belajar bersama di siang hari ini. Oke, tanpa panjang kata lagi, saya akan menyerahkan tempat dan waktunya kepada Bapak Adicipta Raharja Wirawan. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Suara saya terdengar dengan baik Bapak Ibu ya? Iya, oke, baik, mantap. Oke. Saya mohon izin untuk ini screen share. Oke, screen 2. Ya. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, santai aja nih, akhir pekan ya Bapak Ibu ya. Cuacanya juga mendung, ini jam istirahat juga. Mungkin saya nggak akan menyampaikan satu materi yang cukup berat itu ya. Tapi setidaknya dalam 1 jam, 1,5 jam ke depan materi ini semoga bisa memberikan satu suasana baru, inspirasi baru mungkin ya, dan bisa Bapak Ibu gunakan nanti pada saat yang ngajar itu ya, atau dalam kehidupan sehari-hari itu ya Bapak Ibu ya. Selalu kita harus ini ya, hari ini harus ya, atau hari esok harus lebih baik dari hari ini itu ya. Artinya jangan pernah kita berhenti untuk mengembangkan diri, untuk belajar Bapak Ibu itu ya. Dan itu akan menjadi contoh, menjadi energi yang positif itu ya, bagi anak didik Bapak Ibu itu ya, serta keluarga di rumah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa saya akan menyampaikan secara singkat itu ya tentang peningkatan literasi informasi bagi guru di era digital. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu lah ya, apa sih sebenarnya literasi informasi itu ya. Terus mungkin tools-tools yang Bapak Ibu pakai itu ya, wah luar biasa Bapak Ibu. Saya mengamati, mengikuti terus dengan kawan-kawan PGRI Smart Learning ini guru-guru yang luar biasa, punya dedikasi. Di saat di rumah akhir pekan yang mungkin bisa digunakan untuk keluarga, diberikan itu ya waktunya, disedekahkan itu ya, supaya Bapak Ibu yang lain bisa mengembangkan diri, yaitu Bapak Ibu ya. Nah, proses ini juga bagian dari literasi informasi itu ya. Artinya Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa sesi itu ya. Artinya
literasi informasi itu nggak pernah berhenti ya Bapak Ibu ya. Jadi akan terus dan menerus itu ya, harus kita tingkatkan. Nah, perkenalkan, saya Adjip Tara Harjawirawan, saya akademisi Bapak Ibu, dan saya seorang perancang game ya. Akademisi itu luas ya Bapak Ibu. Saya juga seorang dosen itu ya, saya seorang pembicara, saya seorang penulis buku. Saya game designer juga. Kenapa kok bikin game? Karena game itu bagian dari proses edukasi ya. Game itu adalah bagian dari literasi informasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau putra-putri atau siswi Bapak Ibu bermain game itu adalah bagian dari proses literasi loh Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas sekilas itu ya di beberapa bagian itu ya. Ini saya dosen di FBE, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Universitas Surabaya dari 2003, kurang lebih sudah 17 tahun Bapak Ibu saya sebagai seorang pengajar, dan saya bikin game dari tahun 2012 sampai sekarang gitu ya. Jadi passion saya di dunia game ini mungkin cukup besar itu ya, karena menurut saya dengan membuat game saya bisa bikin sebuah simulasi pendidikan tanpa harus ada saya gitu ya. Jadi semua murid, semua guru, siapapun bisa belajar di mana saja, kapan saja, bahkan di negeri mana saja. Itu yang saya rasakan tuh ya. Jadi yang memainkan game saya ada yang di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Jepang, jadi berbagai negara lah Bapak Ibu ya, di Australia. Dan itulah kenikmatan. Jadi saya berusaha bahwa proses belajar itu tidak hanya di dalam kelas. Proses belajar itu tidak hanya bergantung pada saya tuh ya, pada gurunya, tapi saya bisa hadir di mana saja, kapan saja. Ya itulah semangat saya, mungkin itu yang bisa saya berikan, itu yang terbaik untuk bangsa ini. Dan ini beberapa game yang pernah saya bikin, itu ya Bapak Ibu. Saya juga bikin board game, ada digital juga ya. Ini kurang lebih yang sudah saya buat. Nah, saya lanjut. Nah, ini game-gamenya ya Bapak Ibu. Ini yang board game ya, kalau video game nanti Bapak Ibu bisa search ya. Ini ada Warung Wars, ini tentang literasi di bidang kuliner Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang literasi gitu ya. Di literasi ada kata terasi ya. jadi lapar gitu ya. Nah, ini dua game yang sudah saya bikin. Terus ada lagi ini Lini Masa. Ini game tentang untuk literasi sejarah itu ya Bapak Ibu. Ini saya bikin dari tahun 2015, dipublikasikan tahun 2019. Dan saya sedang menyusun buku Bapak Ibu itu ya. Saya sedang menyusun seri inovasi pembelajaran 9 langkah untuk membuat board game gitu ya. Board game khusus untuk edukasi. Insya Allah mungkin Januari 2021 sudah bisa masuk ke pihak editor. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu tertarik, nanti saya kabari deh teman-teman PGRI. Nah, ini ya beberapa game untuk literasi keuangan itu yang ngajarin kenapa sih kita harus mengelola keuangan, kenapa kita harus, bagaimana sih cara kerjanya untuk investasi emas, apa bedanya investasi emas dengan saham, apa bedanya investasi saham dengan reksadana itu ya. Apakah cukup kita hanya mengandalkan gaji untuk bisa pergi haji? Nah, itu game ini ngajarin seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa nih game yang sedang saya kembangkan, masih prototype. Jadi gamenya tentang mengajarkan emosi, mempelajari emosi. Ini seringkali jadi problem, baik itu sebagai orang tua maupun sebagai seorang guru. Ya, dengan anak didiknya kita seakan-akan tahu itu ya bagaimana emosi anak kita itu ya, anak didik kita, padahal tidak seperti itu Bapak Ibu itu ya. Nah, sehingga saya bikin board gamenya ya. Jadi board game ini meningkatkan rasa empati dari dua sisi itu ya, dari sisi orang tua atau guru kepada anak dan anak kepada orang tua itu ya. Nah, itu perlu Bapak Ibu ya, kita tuh sering kali, mohon maaf nih kalau saya nih suka sok tahu itu ya, apa yang dirasakan mungkin anak saya itu ya, atau anak didik saya itu ya, padahal bisa jadi tidak seperti yang kita prasangkakan itu ya.
Oke, saya akan lanjutkan kembali. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, mungkin ini oknum ya, saya sebut oknum. Jadi miris penyebar hoax, dulu dosen kini guru gitu ya. Padahal ya banyak ya yang non pengajar itu juga banyak yang nyebarin hoax gitu ya. Tapi kenapa ini menjadi concern, karena sosok guru adalah sosok yang harus menjadi suri tauladan, harus menjadi contoh gitu ya, ketika seorang pendidik ini terbawa secara emosi itu ya, masuk ke dalam ranah politik praktis gitu ya, terlibat ya inilah ya Bapak Ibu ya, ngikutin ya kita semuanya ya, dan kita merasakan betapa luar biasanya itu ya suasana ketegangan politik saat pilpres. Dan ini Desember juga pilkada ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nah itu juga mulai panas nih, Surabaya juga mulai panas gitu ya, panas politik gitu ya, sama panas suhunya itu ya. Surabaya cuma 2 musim Bapak Ibu tuh ya, musim panas sama musim panas sekali Bapak Ibu. Nggak ada musim hujan ya Pak ya? Ada sih. Ini satir aja Bapak. Nah ini ya, mengapa guru kita masih gemar hoax gitu ya? Saya rasa enggak. Ya ini biasa lah Bapak Ibu ya, judul sebuah media itu kalau nggak dibuat gini nggak dibaca mungkin ya. Padahal saya yakin nggak ada sih yang gemar menyebarkan berita palsu. Saya yakin itu, kecuali memang ya ada sesuatu lah ya di luar tugas fungsinya sebagai seorang pengajar itu ya. Nah tapi kita terima lah itu ya Bapak Ibu ya, sebagai kita profesi sebagai seorang pengajar, apa yang disampaikan media ya, kita harus terbuka itu ya. Kita nggak bisa marah ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa kontrol lah apa yang terjadi di luar sana. Pihak media menilai, nggak cuma profesi guru aja sih yang dikritisi, kan semua profesi ya Bapak Ibu ya, termasuk profesi mereka sendiri sebagai jurnalis itu ya. Nah, oke, ini beberapa hal yang semoga nanti bisa tercapai Bapak Ibu. Ini requestnya dari teman-teman PGRI ke saya itu ya, gimana bisa membantu itu ya memahami norma-norma dan moral yang berlaku di dunia internet gitu ya, menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial, terus bagaimana cara kreatif melakukan hal baru dengan cara baru gitu ya. Oke, tapi saya mau fokus dulu ke informasinya ya Bapak Ibu ya, dan menurut saya ya tadi menyikapi apa yang ada itu ya, karena pilpres itu pilkada itu kan proses yang berulang ya Bapak Ibu ya, dengan kurun waktu 5 tahun sekali itu ya. Dan bagaimana sih sebenarnya peran seorang guru itu ya, karena guru sosok yang salah satu menyalurkan, memberikan, mengajarkan itu ya, dan informasi ada di dalamnya juga ya. Jangan sampai kita ini terbawa itu ya dalam satu kelompok politik gitu ya, sehingga nanti mempengaruhi proses belajar mengajar, dan itu merugikan nggak cuma Bapak Ibu sendiri ya, tapi institusi dan profesi. Nah, kita mulai aja nih. 130 juta orang Indonesia tercatat aktif di medsos gitu ya. Ini berita tahun 2018 gitu ya. Kenapa saya masukin berita tahun 2018? Karena pertumbuhannya di tahun 2020 itu sudah mencapai 160 juta ya. 160 juta orang Indonesia Bapak Ibu. Total orang Indonesia kan ada sekitar 260-an ya. Nanti kita ada di statistik berikut ini ya. Nah ini ya, penduduk kita 272 juta, 1,1 juta itu ya. Dan ini pengguna internet di Indonesia ya, dan 175 tadi ya, 0,4 juta itu pengguna internet Bapak Ibu ya, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu itu ya, semuanya termasuk anak didik Bapak Ibu itu ya. Apalagi di masa pandemi, penggunaan penetrasi internet itu luar biasa dan sudah naik 64%. Data tahun 2019 itu sekitar masih 50%. Dan ini dengan jumlah skala penduduk yang cukup besar, ini luar biasa loh Bapak Ibu ya, penetrasi internetnya. Ya karena sebelumnya kita tuh ada di peringkat 7 atau 8 ya di Asia Tenggara Bapak Ibu. Kita tuh kalah sama Vietnam, kalah sama Malaysia, kalah sama Singapura lah, pasti ya. Penduduknya nggak banyak itu ya. Dan nah ini pengguna sosial media kita tadi yang sebelumnya 130 juta di tahun 2018, di tahun 2020 ini sudah mencapai 160 juta Bapak Ibu itu ya. Nah artinya apa? Informasi itu begitu luar biasanya Bapak Ibu. Nanti data berikutnya akan lebih
membuat kita tercengang tuh ya. Penetrasi sosial media 59% itu ya. Nanti kita lihat berapa jam sih per hari penduduk Indonesia ini, para netizen budiman ini menggunakan internet itu ya. Kenapa informasi ini penting? Sehingga Bapak Ibu tahu itu ya, sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan ya, dengan jumlah pengguna yang semakin besar ini. Bapak Ibu itu bisa mengajar ya kewajiban utama mengajar di dalam kelas ya, di kelas daring itu ya, atau di kelas luring. Tapi sebenarnya dengan kondisi saat ini saya juga mengamati bahwa banyak Bapak Ibu guru yang punya channel YouTube itu ya, di sosial medianya juga mungkin juga aktif membuat infografis itu ya. Wah, keren-keren lah ini ya, saya melihat guru-guru muda yang luar biasa itu ya. Dan nggak kalah ya beberapa ya guru-guru yang mungkin harusnya wah ini ya, tapi juga aktif ya. Saya mengamati juga ini ya, pengamat guru. Pengguna sosial media Januari 2020 dan 2019 ya, pertumbuhannya kenaikannya sampai 8,1%. Dan nah ini ya, terbesar itu penggunaannya adalah smartphone Bapak Ibu. Jadi komputer ya, baik itu personal komputer, PC maupun laptop, itu bukan device pertama sekian juta tuh ya. Jadi device pertamanya itu adalah smartphone Bapak Ibu. Jadi itulah yang terjadi realitanya ya Bapak Ibu ya. Jadi penggunaan smartphone itu jauh lebih besar daripada penggunaan personal komputer, laptop itu ya, dan jenisnya. Dan ya mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya realita di kelas, nggak semua anak didik yang mampu afford untuk memiliki laptop itu ya. Dan yang paling affordable yang bisa diperoleh ya smartphone itu ya, atau tablet itu ya Bapak Ibu ya. Dan nggak masalah itu ya, sebenarnya nggak masalah teman. Kalau kita tahu kan size dari tablet itu pada umumnya maksimum ya mungkin sekitar 10 inci itu ya, nggak lebih dari itu ya. Artinya ini berbicara tentang informasi yang diterima dan berapa lama informasi itu bisa diserap. Ya Bapak Ibu harus tahu infrastruktur itu memberikan dampak terhadap perilaku ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa paksakan kalau Bapak Ibu pakai laptop atau pakai desktop, pakai monitor, terus anak didiknya pakai smartphone, terus diomeli, gitu kok nggak tahu sih, nggak teliti kamu, kasihan kan muridnya, misalkan tuh ada yang seperti itu ya. Dan udah mikirin kalau bikin slide atau apa, size fontnya harus berapa itu ya, dicek lagi kalau di handphone. Nah itu ya Bapak Ibu harus peka terhadap hal ini gitu ya. Oke, ini sedikit gambaran yang ada. Dan ini saya dapatnya yang 2018 ya, penetrasi terhadap penggunaan internet gitu ya. Jawa memang paling besar itu ya, diikuti Sumatera, Kalimantan itu ya, terus Papua, Sulawesi jadi satu, dan ini ya kawasan Nusa Tenggara itu ya. Dan ini adalah kalau Bapak Ibu tahu ya, hasil untuk uji literasi PISA yang terendah itu ya Bapak Ibu ya, itu ada di Kalimantan ya, dan Papua sama Nusa Tenggara Barat Bapak Ibu ya. Jadi kemarin tuh saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman LSM untuk di bidang literasi. Kita tuh dikasih tahu data Bapak Ibu itu ya, di Kalimantan tuh di daerah namanya daerah Landak gitu ya. Jadi saya tuh sama beberapa teman-teman game designer dan pengajar itu bikin satu gerakan namanya bermain untuk literasi anak atau disingkat berlian. Jadi kami itu adalah para orang-orang yang idealis ingin berkontribusi untuk menaikkan literasi. Jadi literasi terendah itu ada di Papua, terus Kalimantan Barat sama Nusa Tenggara Barat. Nah kita tuh kerja sama LSM situ. Dan itu memang kondisinya mengenaskan Bapak Ibu ya, isu literasi itu luar biasa Bapak Ibu ya, kekerasan terhadap anak gitu ya, eksploitasi terhadap anak itu luar biasa. Kita beruntung ada di Pulau Jawa Bapak Ibu. Dan sebagai guru harus lebih bersyukur lagi gitu ya, guru ya saya nggak tahu ya Bapak Ibu, mungkin ada lah ya, nggak semua Pulau Jawa ini merata kondisinya, tapi dengan saya akhirnya mengetahui itu ya, kondisi di lapangan ternyata sangat-sangat ini ya, membuat kami terpanggil ya Bapak Ibu ya. Dan itu tugas kami itu ya, untuk membantu lewat game itu ya, untuk meningkatkan literasi. Oke, nah ini data Januari 2020 dari Hootsuite. Hootsuite itu tools untuk ini social media management nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu kayak Kompas, kayak apa ya perusahaan-perusahaan besar lah. Jadi satu akun di manage sama beberapa adminnya bisa sampai 5-10 gitu ya.
Nah itu pakai Hootsuite gitu ya, itu aplikasi untuk manajemen media sosial. Nah ini datanya Bapak Ibu, jadi mengkomparasi data yang ada tadi ya, sebenarnya luar biasa Indonesia ini memang market Bapak Ibu itu ya. Bonus demografi ini kalau nggak dimanfaatin kita ya dimanfaatin oleh luar negeri ya, artinya kita tuh dibombardir informasi Bapak Ibu itu ya, informasi dari mana aja, karena ya Indonesia market itu ya, dengan penduduk yang sangat besar, penetrasi internet yang sangat besar. Di Singapura kecil Bapak Ibu, Malaysia tuh kecil tuh ya, Brunei itu kecil itu ya. Yang paling besar itu Indonesia. Indonesia ini luar biasa dengan penduduknya menyebar ya, sebagian besar ada di Jawa itu ya, tapi ya pertumbuhan marketnya besar itu ya Bapak Ibu ya, dan luar biasa. Oke, nah ini ya tadi saya mau cerita itu ya, berapa sih rata-rata per hari pengguna internet ya, rata-rata ini 7 jam per hari, 7 jam 59 hari, 8 jam ya Bapak Ibu ya, 8 jam, 7 hours 59 minutes itu ya. Nah 7 jam itu macam-macam, ada yang buat untuk sosial media, nah pakai medsosnya tuh 3 jam Bapak Ibu. Media sosial itu termasuk messenger ya Bapak Ibu ya, WhatsApp, Telegram, itu Instagram, Twitter, itu rata-rata ya Bapak Ibu ya, rata-rata ya, itu 3 jam 26 menit. Nah, menggunakan internet untuk nonton ya, nonton Netflix, mungkin nonton Disney Plus itu ya. Bisa tuh. Itu 3 jam. Terus dengerin lagu 1 jam itu ya. Main game konsol 1 jam. Gitu ya. Mungkin kalau main yang game digital bisa lebih ini ya. Cuman datanya ini nggak masuk ke sini Bapak Ibu ya. Mungkin masuk yang 7 jam itu rata-rata. Nah, ini adalah platform yang paling banyak digunakan. Ya, semua data saya saya cek ya, saya mencek dari beberapa data statistik Bapak Ibu, data survei, memang YouTube ini adalah platform terbesar. Ya, YouTube ini adalah sosial media loh Bapak Ibu ya. Jadi YouTube itu bukan kayak TV ya Bapak Ibu ya, karena dia interaktif Bapak Ibu. Ya, YouTube itu ada bagian kolom komentar, karena sejak awal didesain oleh para foundersnya itu para alumni itu ya, mantan karyawannya PayPal. Itu kan mereka memang merancang suatu platform video yang bisa saling mengomentari satu dengan yang lain itu. Jadi fitur awal YouTube itu seperti itu. Ya, jadi dia adalah part of social media. Ya, jadi bukan di luar social media, karena beberapa menganggap wah YouTube itu bukan social media itu ya. Nah, yang kedua adalah WhatsApp itu ya, atau WA itu ya. Nah, itu yang kedua terbesar Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau memilih mau nyebarin konten pendidikan itu ya, mau menyebarkan informasi, ya pilihlah ini ya, yang 3 terbesar atau 5 terbesar itu ya. Berikutnya ada Facebook gitu ya, Instagram, terus Twitter, ada Line gitu ya. Nah, yang bawah itu makin saya itu ya, Sina Wibu itu punyanya Tencent ya kalau nggak salah ya. Dari luar ada Reddit, ada Tumblr, TikTok ya. Nah, saya nggak tahu TikTok ini kayaknya berkembang pesat. Mungkin di 2021 udah paling gede itu ya, bisa-bisa masuk 5 besar tuh ya TikTok. Nanti ngajarnya pakai TikTok Bapak. Sambil joget-joget nih ya. Mungkin buat murid-muridnya yang motorik gitu ya, ngafalin sambil goyang. Oke, itu ya. Ini most used social media platform ya. Ini kalau dikaitkan sama literasi apa Bapak Ibu? Ya, literasi terbesar dari digital era di Indonesia ya seperti ini. Di negara lain bisa berbeda ya Bapak Ibu ya, tapi ini di Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa ternyata banyak pakai YouTube itu ya. Seperti itu. Nah, ini ya daily time spent using social media. Ya, Indonesia ini 3 jam 26 menit rata-rata. Ya, tertinggi Filipina. Orang Filipina. TikTok itu banyak orang Filipina Bapak Ibu itu ya. Ini sih saya nggak pernah punya aplikasi, belum pernah install itu ya, tapi baca-baca artikel tuh ya, ternyata itu ya beberapa tiktokers yang terkenal juga dari Filipina, Indonesia juga gitu ya. Dan untuk pengguna sosial media terendah Jepang Bapak Ibu ya, saya dapat beasiswa Bapak Ibu tahun 2015 itu sempat ini ya, cukup belajar tentang kreatif industri, tentang pembuatan di game itu di Tokyo. Ya memang saya ngeliat sendiri itu ya bagaimana behavior orang Jepang ya, karena kesibukan ya.
Mereka pakai sosial media gitu ya. Mereka tahu sosial media gitu ya. Mereka nonton YouTube juga. Cuman ya mungkin karena kesibukan ya, mereka nggak terlalu ini ya mungkin kalau isu-isu hoax nggak terlalu inilah ya. Jadi informasinya terscreening dengan baik. Mereka tuh masih ini loh Bapak Ibu, mindsetnya tuh masih. Nah bagusnya Jepang tuh mempertahankan beberapa hal yang tradisional, dipegang teguh Bapak Ibu ya. Handphone itu dibawa ke kuil Shinto, didoain loh Bapak Ibu. Itu di Tokyo Bapak Ibu. Ada tarifnya. Iya, mobil itu mereka tuh masih religius secara ini ya. Tetapi di aspek lain ketika mereka beraktivitas teknologi dan seterusnya mereka masih kelas-kelas itu masih pakai papan tulis. Beneran Bapak Ibu, masih suka pakai kapur. Karena sempat saya tanyakan, karena kalau nulis huruf kanji itu emosinya itu terlihat, kalau ketika mereka menulis itu akan lebih terlihat tekanannya dengan kapur dibandingkan dengan spidol. Mereka tuh sampai masih kayak gitu loh Bapak Ibu. Tapi ya yang terutama mungkin usia 40 ke atas ya masih seperti itu. Tapi yang muda-muda kayaknya udah bergeser sih. Oke. Nah itu sedikit gambaran bagaimana setiap negara itu punya perilaku yang berbeda, platformnya juga berbeda, penggunaan sosialnya media juga berbeda, cara mereka menerima informasi berbeda. Nah mungkin nanti bisa spesifik, Indonesia mungkin beda itu ya, mungkin yang di Blitar bahkan berbeda, di Surabaya akan berbeda. Nah ini penting makanya Bapak Ibu memahami bagaimana behavior perilaku ya. Jadi informasi itu luas ya, informasi yang sama ya. Ketika diterima mungkin dengan masyarakat di Jawa, mungkin spesifik di Surabaya atau di Blitar atau di Tulungagung atau di Jombang, mungkin akan berbeda cara meresponnya dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua itu ya. Ya itu kembali lagi ke tingkatan literasinya Bapak Ibu itu ya. Oke. Nah, kita samakan persepsi dahulu. Ya, literasi informasi ini apa sih Bapak Ibu itu ya. Jadi merupakan kemampuan berpikir secara kritis. Nah ini ya, critical thinking gitu ya, dan menarik penilaian secara berimbang terhadap seluruh informasi yang ditemukan dan digunakan ya. Jadi literasi informasi itu sebenarnya tadi kemampuan. Jadi kita tuh harus, artinya bagian dari literasi informasi adalah memilih dan memilah dan menggunakan serta menggunakannya ya Bapak Ibu ya. Nah itu bagian dari literasi informasi, karena dengan mudahnya sekarang Bapak Ibu kita mencari informasi, kita tuh udah ya ada search engine seperti Google, kita tinggal, dan itu semakin dipermudah dengan fasilitas, mungkin kalau Bapak Ibu smartphone-nya sudah yang baru, kita bisa tanya sama, kalau iPhone pakai Siri itu ya, kalau nggak pakai Google Assistant, kita tinggal ngomong, dia nanti bisa, dan kita bisa berinteraksi itu ya dengan mudah itu ya dengan Google Assistant itu ya. Kalau itu semakin memudahkan, artinya kita udah nggak terlalu repot ya sebenarnya mencari informasi. Nah ini artinya apa Bapak Ibu ya, sebagai guru itu sekarang bukan satu-satunya yang memberikan informasi ya. Sudah terjadi pergeseran Bapak Ibu. Mungkin kalau saya, mungkin Bapak Ibu sekalian dulu ya mungkin 10 tahun lalu, 15-20 tahun lalu, guru itu satu-satunya sumber informasi. Nggak masuk ke sekolah kita nggak tahu besok itu tiba-tiba ujian materinya apa, kita nggak ngerti itu ya. Ya mungkin alternatifnya buku itu ya, tapi kan nggak semua yang dijelasin di buku secara jelas itu ya, ada di guru itu kan. Nah sekarang nggak seperti itu loh Bapak Ibu ya. Nah nanti kita terus ngapain itu ya. Nah sudah ada pergeseran. Saya baca beberapa artikel bahwa peran guru bukan lagi sebagai sosok yang dia memberikan ceramah itu ya, karena tadi anak-anak sekarang dengan mudahnya itu ya, kayak tadi disampaikan, wah mending nonton nanti rekamannya aja deh itu ya di YouTube daripada nonton live-nya itu ya. Aku mau melakukan hal yang lain. Kita sendiri sudah seperti itu loh Bapak Ibu itu ya, karena ya itulah itu ya, teknologi informasi sudah berkembang sangat pesat seperti itu Bapak Ibu ya. Kita bukan satu-satunya, kita akan lebih banyak ya Bapak Ibu ya, kalau sekarang perkembangannya ke experiential learning itu ya, pembelajaran yang berbasis pengalaman itu ya, atau project based learning. Itu kan sekarang pembelajaran yang berkembang itu yang saat ini, yang mungkin saat pandemi ini pembelajaran jarak jauh, mungkin project based learning itu lebih efektif dibandingkan kita lecturing gitu ya, kita ceramah. Karena dengan project based learning, apa yang mereka butuhkan untuk
menyelesaikan proyek itu sudah ada di internet, sudah ada di YouTube, sudah ada bapak ibu guru yang lain bikin materinya ya. Tinggal mereka tuh memiliki experience, pengalaman langsung bagaimana mereka belajar menyerap informasi itu dari itu ya. Jadi nah gurunya ngapain? Gurunya yang memberikan feedback, memberikan apa ya, sebagai seorang trainer, seorang coach gitu ya. Bahkan itu di level PAUD maupun sekolah dasar udah bisa beberapa project based learning itu saya lihat tuh bisa sampai di usia yang dini gitu ya. Nah itu ya. Nah artinya apa, literasi informasi ini semakin terserap di level bawah Bapak Ibu itu ya. Jadi sejak usia anak-anak sekarang tuh kecepatan membaca, kecepatan mengetahui sesuatu, informasi itu cepat sekali Bapak Ibu gitu ya. Berbeda, jadi kita nggak bisa nyamain dulu zaman saya kayak gini. Diketawain loh Bapak Ibu, serius gitu ya, cuman mereka sopan itu ya, kasihan itu ya di belakang. Oke, nah kita masuk ke sini Bapak Ibu ya. Sebelum bicara tentang apa yang harus kita perhatikan dalam literasi informasi. Nah tadi kan saya sampaikan ada memilah gitu ya, ini bagian. Nah guru sebagai sosok contoh, role model dalam proses pembelajaran. Nah kita harus jadi sosok ya yang paham, jangan sampai kita misinformasi. Apa sih misinformasi itu ya? Misinformasi ini kita tahu tuh ya. Ada gini lah, misinformasi itu salah informasi. Kita tuh nggak punya niatan untuk apa ya? Untuk menyesatkan orang lain lah itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi misinformasi ya tidak intention to apa ya? Melakukan satu apa hasutan gitu ya. Nah, karena apa? Jadi sebenarnya informasinya sendiri udah salah, terus orang yang menyebarkan percaya bahwa informasi itu benar. Itu misinformasi, dan itu yang banyak terjadi kok Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga pernah melakukan itu ya. Semua orang saya yakin pernah itu ya mengalami misinformasi. Kadang kita terima informasi dari teman atau saudara yang kita anggap kredibel. Wah itu ya, wah ini si Anu meninggal. Wah saya tuh pernah Bapak Ibu. Ini yang nyebarin, yang ngasih informasi ini rekan yang sangat inilah ya. Terus saya sebarin, terus saya nggak ngecek gitu ya, karena saya menganggap bahwa itu udah bener itu ya. Ternyata ya beritanya ya ternyata misinformasi. Jadi itu hal yang wajar. Cuman ya akhirnya saya belajar, siapapun ya, sekredibel orang apapun, jangan pernah kita langsung sebarkan informasi tersebut. Ya berhati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua ada disinformasi gitu ya. Nah berbeda dengan misinformasi, kalau disinformasi si penyebar informasinya tahu kalau informasinya memang salah. Ini ya, itu disinformasi. Jadi kita dengan sengaja itu ya, with intention untuk to spread a fake atau hoax gitu ya Bapak Ibu ya, fake news. Nah dengan sengaja. Terus ada lagi namanya malinformasi. Nah, malinformasi ini yang lebih ngeri lagi ya, kayak malpraktek ya. Jadi informasinya itu benar ya, tapi kita memanfaatkan informasi itu dalam kapasitas kita melakukan tekanan, ancaman atau pressure kepada seseorang atau kelompok gitu ya. Itu ada beberapa contohnya Bapak Ibu. Jadi kita kayak nyebarin apa ya, mohon maaf ya kayak kasus kemarin, video 19 detik disebarin itu ya, bisa jadi ya itu ancaman sebenarnya dari orang yang menyebarkan, mungkin karena ada sesuatu ya terus disebarkan ya karena mungkin tidak dipenuhinya keinginannya atau apa. Nah seringkali penyebaran berita-berita yang benar, jadi video itu memang atau foto sesuatu ya yang itu sangat private, sangat personal disebarkan itu ya. Nah itu sebenarnya itu contoh malinformasi ya Bapak Ibu ya. Jadi informasi yang benar tapi digunakan untuk sebagai alat ancaman, yaitu malinformasi. Nah ini mungkin lebih jelas ya Bapak Ibu ya perpotongannya antara misinformation, disinformation. Jadi disinformasi itu ada di tengah-tengah Bapak Ibu gitu ya. Jadi dia sengaja, intinya dia memang berusaha untuk melakukan hasutan. Nah bedanya kalau di disinformasi itu nyampur itu ya antara bohongnya, hoaxnya juga sama faktanya. Ya itu ada di tengah-tengah, jadi disinformasi itu ya. Nah kita bahas Bapak Ibu ya satu persatu. Mungkin enggak saya sertakan contohnya ya supaya nanti kita lebih paham ya.
Nah, kita masuk ke yang misinformasi gitu ya. Jadi jangan sampai di kelas kita itu kadang ya materi pelajaran ya Bapak Ibu. Ini pengalaman saya gitu ya. Karena ya nanti beda dosen bisa beda cara penjelasan. Nah, itu hal yang wajar ya Bapak Ibu. Tapi ya kita harus inilah tetap update ya Bapak Ibu ya. Kadang kita nggak sadar kalau itu salah ya. Lebih banyak mungkin kalau guru ke misinformasinya lah itu ya kalau terkait dengan pembelajaran. Nah, ini kurang lebih ada 7 jenis misinformasi dan disinformasi ya. Malinformasi itu beda lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk aja yang pertama, satir ya, berita satir, informasi yang sifatnya satir gitu ya. Informasi yang sifatnya itu banyolan Bapak Ibu, parodi sebenarnya itu ya. Nah, ini contohnya, tolak infrastruktur buatan. Ini jangan baper ya Bapak Ibu ya. Ini saya kebetulan contohnya saya pakai ini ya Bapak Ibu ya. Saya netral Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau judulnya mungkin nanti ada yang tersinggung ya. Tapi saya tidak bermaksud apapun ya. Ini contoh. Tolak infrastruktur buatan Jokowi, 2 mobil pendukung Prabowo nekat mudik susuri jalan sawah. Kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi ini contoh satir, parodi itu ya, guyonan itu ya. Kadang ya sebaliknya itu ya, dari kubu yang satunya itu ya. Hal yang wajar ya, tapi ini termasuk misinformation karena ada orang yang mungkin yang cukup baper atau bagaimana, wah ini ya disebarin dan seterusnya itu ya. Nah, jadi ini ada konten informasi yang sifatnya satir. Kadang sekarang anak-anak sekarang ya Bapak Ibu ya, generasi sekarang itu suka Bapak Ibu sama banyolan-banyolan seperti ini yang satir-satir. Ini kalau gurunya nggak update, baper loh Bapak Ibu itu ya. Ini ngelihat anak-anak ngeresponnya sama gurunya dikasih guyonan yang ya kayak gini-gini, tapi itu mereka biasa Bapak Ibu itu ya, anak saya itu ya, mahasiswa saya suka itu sama yang kayak satir itu ya, ada yang dark joke gitu ya, guyonan-guyonan yang nyerempet-rempet yang arahnya apa itu kematian dan seterusnya, itu ada itu aliran-aliran bercandanya itu macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, ini saya ngikutin, makanya senang saya ngikutin beberapa kayak ya pitch tertentu yang memang itu segmentasinya memang anak-anak itu ya, anak muda itu ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah misleading content. Ya. Misleading konten menyesatkan. Jadi misleading itu terjadi akibat ada sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran itu ya, untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Itu jadi ada memang diarahkan Bapak Ibu ya, jadi ada opini yang mau dibentuk ya. Contoh ini ya, rezim ini berbau PKI, gempa Lombok dan Palu adalah jawaban Tuhan. Waduh ini ya, kasih gambar Lombok beneran ya, Lombok merah sama gambar Palu itu ya. Ini di pembaca atau informasi tertentu nyebarnya kenceng gini Bapak Ibu itu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang literasi informasinya cukup baik, ketawa aja itu ya lihat ini. Ini kalau Bapak Ibu di media sosial atau di Messenger, ini kan seliweran ya Bapak Ibu ya. Dan yang nyebarin itu kalau Bapak Ibu nggak kenal itu kan nganggapnya bisa serius ya Bapak Ibu ya. Kalau saya udah kenal tuh ya, temen nyebarin tuh ya, wah udah ketawa aja, kasih apa itu ya, kasih stiker yang lucu-lucu itu kan balesnya. Nah, tapi ini terjadi misleading content ya. Yang ketiga adalah imposter content. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu kan ya tak main, ada game yang lagi populer Bapak Ibu namanya Among Us itu ya. Mungkin anaknya atau anak didiknya main itu ya, imposter. Imposter itu sosok yang sebenarnya niru itu ya, palsu gitu ya. Tapi jadi sosok seakan-akan manusia padahal alien itu ya. Nah, imposter content ini bahaya Bapak Ibu itu ya. Karena dia sudah spesifik gitu ya ke karakter atau organisasi lah yang diserang gitu ya, yang seakan, dan organisasinya misalkan dikasih headline tulisan Detik News gitu ya, udah diedit Bapak Ibu itu ya, pakai sekarang gampang lah, pakai Canva, pakai Photoshop atau pakai Gim ya, atau pakai software grafis yang macam-macam itu ya, dikasih seakan-akan berita, wah ini dari Detik loh, masa nggak percaya kamu itu ya, wah ini Kompas yang nyebarin itu ya. Nah, itu imposter content. Jadi seakan-akan dari satu kantor berita resmi, tapi headline-nya gambarnya di screenshot itu ya, wah ini ya.
Duh, Bapak Ibu, jangan dah gitu ya. Kalau sudah kita nggak srek gitu ya, jangan deh Bapak Ibu. Nanti ada caranya gimana sih nanti di slide-slide berikutnya supaya kita punya literasi yang baik bagaimana ya Bapak Ibu ya. Nah, ini imposter content. Terus nah ini fabricated content. Jadi kontennya itu memang bukan dari media mana tapi dia bikin itu ya. Jadi benar-benar bikin satu konten palsu ya. Itu bisa berupa artikel, nah nanti ada tuh dalam bentuk yang lain ya Bapak, bisa gambar dan seterusnya. Nah biasanya sih kalau ini kayak panggilan kerja palsu gitu ya. Jadi informasi yang wah ini lowongan kerja. Kayak kemarin itu ada informasi misalkan pelatihan apa ya, guru minta data itu ya. Seakan-akan dari satu perusahaan resmi atau dari institusi dinas pendidikan itu ya. Padahal swasta itu ya. Nah, itu fabricated content Bapak Ibu, gitu ya. Jadi bukan konten yang terkait politik, bukan konten terkait menyerang seseorang gitu ya, tapi nah, tujuannya apa ya? Tujuannya macam-macam, salah satunya mengambil data gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi informasi dari ya kalau ini panggilan kerja palsu ya itu tadi itu ya Bapak Ibu ya. Nanti buat apa? Datanya dijual Bapak Ibu. Jual buat apa ya? Buat SMS ya. Karena Bapak Ibu dapat SMS apa tuh ya, kredit itu ya, tutup macam-macam lah Bapak Ibu ya. Sampai apa jualan tuyul dan seterusnya itu sekarang pakai SMS gitu ya. Dari mana ya beberapa orang yang tidak literasinya kurang bagus akhirnya memberikan informasi tentang dirinya ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah ini false connection, koneksi yang salah. False connection itu maksudnya judul headline-nya sama kontennya nggak nyambung gitu ya. Clickbait Bapak Ibu gitu ya. Jadi ya biasanya dari website-website yang tidak bertanggung jawab atau website-website yang dia memang dapetin uang dari iklan yang dipasang oleh Google, misalkan Google AdSense itu ya, semacam itu ya Bapak Ibu ya, Google Ads. Nah judulnya dia bilang bikin ini meme gadis desa modern ini menyindir wanita sosialita apalagi nomor 3. Nomor 3 apa kan dibikin kayak gitu. Itu ada polanya, template-nya kok Bapak. Biar apa diklik Bapak Ibu, ketika diklik kan dibaca iklannya muncul ya, pada isinya apa sih itu ya, pada ya kayak gitulah Bapak Ibu. Banyak ya false connection ini, clickbait. Tapi beberapa media major ya, mainstream ya Bapak Ibu ya, kalau kita nyebut kayak Berita 1, TV One itu ya, kadang ya juga main-main kayak gini itu ya. Waduh ya tuh ya, kalau nggak tegas ini ya artinya si tim rednya. Nah berikutnya adalah false context ya, konteksnya keliru. Fotonya kejadian di mana tapi ngomongnya ini berita di Surabaya misalkan. Nah ini ya, apakah Brimob Papua tidak punya senjata bla bla bla, padahal itu kejadian tahun berapa itu ya, kejadian tahun 2006 diangkat lagi dianggap berita tahun 2019 atau 2020. Nah itu false context tuh ya. Jadi isinya gambarnya, foto biasanya foto itu ya, atau video itu enggak. Nah itu ya, bukan video yang sebenarnya. Itu termasuk jenis false context. Terus manipulated content. Nah ini ya, ini seakan-akan berita official, beritanya ada Bapak Ibu, terus diedit judulnya, gambarnya diedit jadi JPG, terus disebarin di media sosial, di WhatsApp itu ya. Fotonya benar itu ya, beritanya ada, judulnya aja diedit. Nah, itu tuh manipulated content. Ya, jadi untuk mengecoh sama untuk tujuannya ini. Ya, yang nyebarin ini nggak sadar ya kan, kita kayaknya pernah baca sih, memang ada nih beritanya itu ya. Kita nggak sengaja, nggak bermaksud ya. Nah, ini yang paling parah lagi Bapak Ibu. Ini kemajuan teknologi video ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan semakin powerfulnya chipset ya, prosesor, dan kemajuan grafis card itu ya, VGA card untuk mengolah gambar ya, itu muncullah software ini gratis Bapak Ibu ya, namanya Deepfake, dia open source Bapak Ibu, jadi kita bisa download, kita bisa gunakan ya.
beberapa ada yang bikin satir gitu ya, bikin konten YouTube pakai deepfake Bapak Ibu. Jadi seakan-akan misalkan filmnya misalkan film James Bond itu ya, terus tokohnya, bintangnya itu diganti sama wajahnya siapa itu ya, bintang yang lain ya. Itu ada di YouTube channel-channel, cari aja deepfake video Bapak Ibu. Jadi dapat duit juga mereka itu ya. Saya ketawa tuh, bisa aja orang bikin konten. Nah, tapi kaitannya apa sama literasi informasi? Kita akan semakin ya, tahun-tahun yang akan datang, kita tuh akan semakin susah membedakan ini hoax atau bukan. Mohon maaf. Jadi deepfake itu seperti ini gitu ya. Jadi dia bisa, kita mau, kalau mungkin Bapak Ibu ada aplikasinya Face App ya Bapak Ibu ya, itu ada yang bisa jadi video ya, dari film apa, Avengers itu ya, muka kita dipasang ke mukanya Thanos itu ya, dan itu sangat natural ya, sangat natural, artinya seakan-akan memang kalau kita lihat sendiri gitu wajah kita itu ya nempel di situ itu ya. Nah, bayangkan kita kemarin aja cuman pakai foto aja udah heboh gitu ya, sampai ya mungkin ada yang bunuh-bunuhan atau bagaimana ya. Apalagi kalau video gitu ya. Nah, ini cara kerjanya, nama aplikasinya deepfake. Ini itu ya. Jadi ini yang asli originalnya, terus deepfake-nya kita kasih foto kita tuh ya, atau siapa. Nah, ini kan ngeri ya Bapak Ibu ya. Misalkan wah si presiden ini, ya ini mohon maaf ya, misalkan melakukan ya tindakan asusila di sebuah hotel, ini videonya, waduh, ya begitulah nanti itu ya, rumah tangga bisa jadi nggak karuan itu ya. Dan ini sekarang ya itu pakai aplikasi Bapak Ibu itu ya, udah bisa itu ya, kan bisa dibayangin ya Bapak ya kerusakan yang bisa. Artinya ya filter kita itu harus lebih tebel Bapak Ibu itu ya, kalau enggak udah kebawa kemana-mana itu ya, digerakkan dengan gitunya itu ya. Nah, ini tugas kita ya Bapak Ibu sebagai pengajar. Ya, ini tantangannya makin lama makin berat gitu ya. Nah, sebenarnya sudah dikembangkan Bapak Ibu itu ya untuk deepfake detection algorithm. Jadi ada software yang digunakan untuk mengidentifikasi ini editan apa enggak. Sebenarnya untuk image, untuk foto sudah ada aplikasinya. Jadi kita gambar itu nanti dimasukkan di aplikasi atau software tertentu yang memang digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan atau audit terhadap gambar itu apakah palsu atau editan. Jadi nanti dia bisa ngeliat. Sebenarnya kalau di Photoshop ada tekniknya itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang dipasang histogram gambar visualnya tuh ada perbedaannya. Itu nanti diketahui polanya sehingga tahu ini palsu atau enggak. Dan itu dikembangkan untuk video. Sebenarnya kan kalau video kan kumpulan gambar yang berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ternyata belum sangat powerful juga ya membedakan antara yang palsu sama yang asli. Nah, ini softwarenya masih pengembangan. Jadi intinya sekarang tuh pertempurannya juga ya dari sisi kelompok putih sama yang kelompok hitam juga ini ya berusaha lah ya. Kan bahaya ya Bapak Ibu ya, video itu kan seakan-akan real gitu ya. Kalau apalagi nanti ke depan sudah teknologi hologram ya sama augmented reality udah terjadi, kita seakan-akan kayak ngeliat orang beneran itu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton, coba dicari itu virtual reality, saya lupa itu kata kuncinya. Jadi ada riset di Korea Selatan, jadi mengembangkan anak. Jadi seorang ibu itu punya anak, anaknya udah meninggal. Nah, anaknya ini dibikin 3 dimensinya Bapak Ibu ya, dan bisa berinteraksi, artinya merespon apa yang reaksi ibunya, komunikasi ibunya. Itu kan ngeri ya Bapak Ibu ya. Akhirnya kita itu istilahnya tuh kalau beberapa artikel nyebutnya hyper reality. Kita sudah nggak bisa membedakan antara realita sama yang palsu gitu ya. Kita tuh akan sedang masuk ke sana Bu ya, bukan akan masuk tapi sedang memasuki era hyper reality ya. Asik ya Bapak Ibu ya. Asik-asik ngeri. Oke, itu ya. Ya kita yang artikel dulu aja deh itu ya. Jangan ngomongin yang hyper reality dulu itu ya. Jadi gimana kita untuk supaya literasi informasinya cukup baik ya. Ya, kita beberapa hal ya. Consider the source. Jadi dari siapa sih informasi yang kita terima itu ya.
Jadi anggap aja fake news as a part of information itu ya. Terus cek di author, sumbernya dari mana itu ya. Ya kalau Bapak Ibu sebagai seorang Muslim ya, atau mungkin sama ya kalau di Kristen juga ada puasa ya kan. Sebenarnya tujuan puasa itu mengendalikan diri loh Bapak Ibu. Ya semua agama samawi, di Hindu juga ada puasa itu ya. Buddha juga pengendalian diri. Semua agama itu ya kan lebih arahnya itu pengendalian diri loh Bapak Ibu. Nah itu ibadah kita kalau yang Muslim puasa 30 hari itu ya, puasa Ramadan itu berhasil atau enggak ya indikatornya lihat aja itu ya, media sosialnya banyak nge-share gini enggak, ini salah satu indikator ya, dengan mudahnya enggak kita nyebarin itu ya. Lebih baik ya beberapa hadis juga menyebutkan bahwa lebih baik ya di era yang seperti saat ini tuh kita harus lebih baik diam itu ya. Diam itu sesuatu yang lebih mulia itu ya, dengan satu kondisi tertentu tentu ya. Terus cek tanggalnya, cek bias. Nah, bias dari kita itu jangan sampai kebawa juga. Kalau kita memang tahu itu palsu dan kita nyebarin, nah itu tadi bukan misinformasi tapi disinformasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sengaja, wah kita memang nggak suka nih sama si kelompok ini gitu ya, dan kita sebarin, nah itu kita bias ya, dan itu akan lebih mudah dan itu yang dimanfaatin biasanya itu ya. Dan Bapak Ibu kalau ketahui sosial media kayak Facebook, Google itu mempelajari perilaku hoax kita loh Bapak Ibu ya. Kita tuh doyannya baca kelompok mana sih, oh kelompok ini itu ya, dikasih terus Bapak Ibu itu ya, kita nggak akan tahu dengan informasi di luar itu ngerinya. Kenapa dibuat seperti itu media sosial? Karena sebenarnya media sosial itu kan dirancang untuk iklan Bapak Ibu. Kita sukanya misalkan tentang berita-berita religi itu ya, maka kita akan dikasih di feeding sama kecerdasan buatannya Facebook untuk mendapatkan informasi itu. Nah kecenderungan pola orang-orang yang suka informasi religi itu nanti sama Facebook itu sukanya produk apa sih, supaya pemasang iklan itu, oh kalau orang ini religius itu iklannya tuh lebih gampang ya dengan produk yang model kayak gimana, isu-isu yang lain itu ya, tanpa sebenarnya tidak ada tujuan arahnya memecah belah ya Facebook itu ya, tapi sebenarnya tujuannya untuk iklan itu. Nah, itu yang terus dimanfaatin, dikasih fake news, kasih hoax gitu ya. Orang-orang yang literasinya kurang ya udah dikasih aja itu ya. Nah, kita harus read beyond itu ya, harus jangan cuman baca headline-nya, nggak mau baca body text-nya itu ya, cuman baca komennya, nggak mau baca isinya. Saya kadang juga kayak gitu sih Bapak. Cuman kalau saya sudah berperilaku seperti itu, saya nggak akan nyebarin pasti. Udahlah itu ya. Nah kita kalau mau nyebarin ya harus kasih, atau yang disebarin harus cek gitu ya, ini cuma satu artikel saja atau apa. Kalau ada berita kematian tuh biasanya artis meninggal tuh katanya, saya biasanya cek lagi di Detik atau di Kompas atau di BCC ya, dicek lagi gitu ya. Jangan sampai lah kita seakan-akan, kan kadang niatnya baik ya, seakan-akan orang pertama nyebarin kebaikan, itu kan kita tertantang seperti itu. Tapi hati-hati loh Bapak Ibu, bukan berarti itu jelek ya. Nah ini guyonan apa enggak, is it a joke gitu ya. Terus kalau masih nggak yakin ya ask the expert. Nah ini filtering yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebelum nyebarin informasi atau kita pengetahuan ke anak didik kita ya, kita juga harus cek gitu ya, materi-materi pelajaran kita ini kalau bisa dicek di sumber aslinya atau bagaimana ya. Selalu cek and recheck Bapak Ibu. Nah ini dari diagramnya Bapak Ibu ya, kalau dapat berita itu ya. Nah ini dari konteks secara fikih gitu ya, fikih jurnalistik, ada bukunya loh Bapak Ibu ya. Nah ini saya ambil dari internet. Nah ini kalau kamu dapat, ini ya filter pertama, apakah berita itu benar itu ya, tidak benar atau belum pasti ya, belum pasti pun jangan disebarkan ya. Jadi barang siapa diam akan selamat itu ya, dari Air Tirmizi. Terus nah ini ya, barang siapa tergesa akan salah. Nah, terus cukup seseorang dinilai berbohong dengan mengatakan setiap yang ia dengar. Jadi ya agama kita tuh ya, kita kalau baca sejarahnya ya, di semua agama para nabi itu kan diserang hoax macam-macam loh Bapak Ibu ya, yang nabi palsu lah dan seterusnya.
dikasih fakta masih nggak percaya gitu ya, diliatin sendiri masih wah itu ya. Jadi memang sebenarnya Bapak Ibu ya, tabiat manusia itu ya seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Kalau udah nggak suka dikasih berita yang benar, fakta juga nggak suka itu ya Bapak Ibu ya, malah disebarin berita bohong tuh ya. Jadi kita jangan sampai gini lah Bapak Ibu. Kadang saya itu untuk menghibur diri ya Bapak Ibu ya. Ketika saya misalkan mengajar atau menyampaikan informasi terus orang misalkan nggak yakin, nggak percaya, ya udah itu ya. Saya cuma melihat ya nabi aja yang menyampaikan firman Tuhan aja nggak didengerin, ada yang nggak dengerin itu loh. Apalagi saya itu kan. Nah itu kenapa? Ya ada perbedaan literasi. Kenapa orang mereject informasi dan seterusnya. Ini dari dua sisi ya Bapak Ibu ya, sebagai kita penyebar informasi dan orang yang menyebar informasi. Ya, jadi ya terus. Oke, misalkan berita itu benar gitu ya. Terus apakah berita itu bermanfaat? Meskipun benar tapi kalau nggak memberi manfaat tapi malah menciptakan konflik, menciptakan masalah, jangan disebar Bapak Ibu gitu ya. Itu untuk kebaikan kita lah Bapak Ibu. Kita tuh nanti dipertanggungjawabkan semuanya loh Bapak Ibu ya. Kita tuh guru memang pahalanya gede, tapi di balik pahala yang gede itu kan, lu kenapa kok dikasih pahala yang besar ya seorang guru? Ya soalnya di satu sisi kita tuh bisa bikin dosa yang sangat besar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi trade off lah Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Nah ini terus, ini saya ambil dari buku Show Your Work. Ini buku bagus Bapak Ibu. Ada yang sudah, ini terjemahan, ini buku bestseller dunia. Tapi ini dalam konteks karya kita gitu ya. Nah haruskah aku bagi? Nah, apakah karyaku berguna atau menghibur? Kalau iya ya dibagi gitu ya. Nah, kalau tidak ya dibuang. Kalau nggak yakin ya disimpan dulu. Kadang saya tuh keep gitu ya. Saya tuh kadang kita tuh pingin bagi gitu ya. Tapi simpan dulu Bapak Ibu. Semakin kalau buat saya ya Bu, filternya ketika saya sangat ingin membagikan suatu artikel, informasi, saya tuh harus nahan berarti. Nah, itu filter saya Bapak Ibu ya. Nanti tiap orang beda-beda cara filternya. Soalnya kan kadang ya kita juga, wah ini kita tanggung jawab profesi Bapak Ibu ya, ini dosen atau pengajar, guru kok nyebarin kayak gini tuh ya, paling dibaca orang tua itu ya. Wah sekarang cepet Bapak Ibu screenshot itu, oh ya kita baru sadar kita hapus, udah ada yang screenshot. Orang-orang ini, wah ini ya, ingat Bapak Ibu ya, per hari 3 jam ya Bapak Ibu ya, orang-orang itu standby di sosial media. Jadi nggak ada lengahnya Bapak Ibu itu keliru nyebarin informasi itu, ada aja yang lagi online baca nge-screenshot sekalian ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Muridnya juga itu ya. Nah kita masuk, ini bagiannya akhir gitu ya. Bagaimana sekarang seorang guru gitu ya, kita mengembangkan literasi yang ada gitu ya, dari banyaknya informasi, banyaknya pengetahuan ya. Nah ini dari readtheory.com, remote teaching tools ya, dengan kondisi sekarang yang era digital, kita tuh guru yang semakin dimudahkan di era ini tuh ya Bapak Ibu ya, pasti udah merasakan ya dimudahkan kalau ada budgetnya Mas Adi itu ya. Ya saya tahu gitu ya, kondisi guru-guru yang di pelosok, di pedalaman itu kan berbeda ya dengan yang di perkotaan ya. Tapi dalam konteks ini ya moga-moga kita, yang penting itu sebenarnya semangatnya Bapak Ibu ya. Kemudahannya itu, teknologi itu urusan memudahkan kok Bapak Ibu ya. Tetapi yang penting adalah tadi literasi informasinya Bapak Ibu ya. Nah ini kita bisa kelompokkan itu ya, penggunaan Zoom, Microsoft Teams itu ya, slide, StreamYard itu ya, Skype itu video conferencing and communication tools. Itu Bapak Ibu, wah Mas Adi saya bisanya cuman pakai WhatsApp. HP saya sebagai seorang guru cuman HP yang inilah, HP kentang gitu ya, istilahnya anak-anak sekarang tuh ya, HP yang murahan itu ya, nggak pakai Zoom udah ini panas. Nggak bisa itu ya, nggak support. Ya udah Bapak Ibu pakai WA, maksimalkan aja pakai WA. Wah HP-nya mahasiswa saya lebih canggih, gimana dong? Nggak masalah itu ya. Bapak Ibu jangan pernah inilah, yang penting itu apa ya Bapak Ibu ya, effort, kreativitas Bapak Ibu lah itu ya, dengan terus yang apa adanya lah ya, kita maksimalkan ya. Terus untuk PR atau apa, untuk learning management tools ya, pakai Google Classroom misalkan ya. Nggak harus dikuasai semua loh Bapak Ibu ini ya. Cuman ini ada tools-tools yang membantu produktivitas tuh ya, memudahkan proses belajar mengajar itu ya. Ada begitu banyak ya Bapak Ibu ya. Untuk konten itu kita butuh konten pembelajaran ya. Sekarang ada ruang guru dan macam-macam ya Bapak Ibu ya.
Nah itu ya, progress monitoring itu ya, untuk ngolah data, ada macam-macam ya Bapak Ibu. Nanti saya sendiri nggak menguasai semua ini Bapak Ibu, terus terang itu ya, sekarang tuh banyak. Terus saya kalau ngikuti beberapa channel guru-guru ya, guru-guru di Indonesia, waduh keren-keren ini, bahkan workshopnya tuh pakai, saya tuh wah ada ya pakai software seperti itu ya. Justru ini kalau dari saya ya Bapak Ibu ya, di lingkaran para dosen sendiri, terus terang saya harus ngomong bahwa guru itu lebih inovatif daripada dosen. Serius Bapak Ibu. Mungkin karena para guru itu berhadapan langsung dengan generasi milenials ya Bapak Ibu ya. Kalau di perguruan tinggi itu kan jadi yang paling belakang ya Bapak Ibu ya. Jadi adaptasi dosennya lambat. Paling lambat. Terus terang lah Bapak Ibu ya. Itu yang saya lihat gitu ya. Jadi ketika saya sampaikan, oh ada pakai Google Classroom bisa kayak gini-gini, mereka pakai yang gini aja lah, pakai yang biasa aja lah. Yang gini aja lah, pakai yang biasa aja lah. Saya sampai ya udah itu ya. Nah ini untuk classroom management, tinggal kita yang penting manajemen, tinggal kita yang penting tahu kebutuhannya Bapak Ibu ya. Kita nggak mungkin, dan kita coba pilih salah satu aja gitu ya. Kita nggak harus kuasai semua, kecuali Bapak Ibu mau jadi trainer pelatihan khusus itu ya, silakan itu ya. Tapi kalau menurut saya sendiri cuman pakai Google Classroom, terus Kahoot, terus Quizzes, terus pokoknya Google Keep, semua Google Sheet untuk yang teaching tools itu semuanya. Kenapa saya kebanyakan pakai Google? Ya supaya karena terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Kalau Google itu gampang integrasinya sama dengan banyak tools, karena mereka kan infrastruktur sebenarnya ya, dan sudah terintegrasi dengan Google Calendar. Jadi saya berusaha nyari dulu Google itu sudah bikin tools apa gitu ya. Ada Google Keep, ada Google Project, kita Google Calendar, semuanya itu kan satu ini ya Bapak Ibu ya, satu grup gitulah ya. Jadi saya berusaha nggak pakai di luar itu. Nah kalau konten sih silakan ya, konten itu ada dari TEDx, ada macam-macam, silakan Bapak Ibu, silakan kreatif yang menggunakan. Kalau quiz, untuk bikin quiz ya banyak lah sekarang ya Bapak Ibu ya, ada Flip Quiz, Google Form, Quizbin, Kahoot ya, Quizlet. Nah ini Quizlet ini integrasi sama Google Classroom setahu saya ya. Classtool ada banyak lah Bapak Ibu ya. Nanti ya mungkin guru fisika sudah ada tulisnya sendiri, guru kimia dan seterusnya. Nah ini ya, Google Classroom sendiri itu sudah terintegrasi lebih dari 70 apps ya. Jadi saya biasanya nariknya, ayo semuanya masuk di Google Classroom, jadi nanti assign ke tools-tools yang lain yang saya butuhkan ya, misalkan Quizlet atau Booklet itu ya, itu bisa gampang, atau pakai Classcraft ya. Nah ini contohnya, saya kasih contoh. Jadi saya mengembangkan menggunakan Classcraft. Classcraft ini pendekatan gamifikasi Bapak Ibu. Jadi materi pelajaran itu saya masukin ke Classcraft ya. Jadi pertemuan itu nanti siswa itu yang menjelajah sendiri Bapak Ibu. Ya ini udah terintegrasi dengan Google Classroom. Nah ini ya. Nah ini contohnya beberapa waktu lalu saya diminta bantuan untuk di salah satu institusi pendidikan lah itu ya. Jadi main anak-anak ini,
Nah, generasi mereka ini nggak usah, justru problem itu sering kali terjadi di gurunya loh Bapak Ibu. Gurunya yang gaptek ya. Anak-anak ini nggak usah diajarin, cuma ini akses ya, terus mereka tuh explore sendiri gitu ya. Gitu ya. Jadi ini pendekatannya game based learning Bapak Ibu. Gamifikasi, mohon maaf ya, beda ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu punya avatar, punya karakter. Jadi mereka itu minta tugas sampean. Pak Adi, saya minta dikasih tugas, saya minta PR. Pernah nggak Bapak Ibu siswanya minta PR? Minta ulangan lagi. Ya, dengan Classcraft ini anak didik Bapak Ibu itu semakin semangat belajar. Tujuannya apa? Karena setiap reward, nilai, poin yang diperoleh dari mengerjakan tugas, terus belajar sesuatu gitu ya, mengerjakan kuis, itu dapat poin-poinnya itu untuk apa? Untuk mengupgrade karakternya. Karakternya itu nanti tambah lama bisa dibelikan baju macam-macam Bapak Ibu. Nah, jadi mereka itu semangat untuk belajar dari dalam, semangatnya itu. Terus mereka kalau bantu ngasih motivasi temennya, ada kayak istilahnya saya lupa, ada tulisnya itu, mereka dapat poin juga itu. Jadi ayo semangat belajarnya itu ya, dapat poin. Lucu itu ya. Nah, ini gambarannya, jadi kayak game Bapak Ibu itu ya. Nah, ini sudah terintegrasi, dan ini kemarin sama ITS, mungkin kalau bisa di-search beritanya baru seminggu yang lalu itu ya, kita kerjasama sama ITS untuk mengembangkan pembelajaran sejarah, literasi sejarah. Jadi nanti pertemuan minggu pertama itu ada di dunianya di mana, nanti bisa diklik. Nah, itu anak-anak belajar sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau untuk PJJ daring ya, untuk mungkin kalau kondisi sekolah siswanya yang memang memungkinkan untuk pembelajaran secara daring dengan maksimal, ini tools yang saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu, Classcraft gitu ya. Jadi seru itu ya Bapak Ibu. Ada anak-anak itu antusias ya. Jadi kalau riset tentang partisipasi siswa, ini sangat meningkatkan partisipasi siswa Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu itu ya. Dan asiknya bisa melibatkan orang tua. Orang tua bisa nanti jadi spektator, artinya nggak terlibat di bermainnya ya Bapak, tapi bisa ngikutin, memantau, dan interaksinya lucu orang tua sama anaknya. Orang tuanya tuh bisa nanti kasih uang jajan digital Bapak Ibu ya, ngasih, istilahnya good point. Tapi emang beli, jadi supaya anaknya tampilannya keren ya. Bisa kayak gitu. Nah, ini contoh. Nanti kalau, mereka tuh kerja sama tim, jadi Classcraft itu awalnya tidak dirancang untuk daring, tapi dirancang untuk memang di kelas fisik Bapak Ibu, di tatap muka. Jadi pakai proyektor, terus siswanya di kelas nonton bareng. Awalnya itu memang gitu, terus pakai device-nya. Mungkin kayak sebelum PJJ daring Bapak Ibu kalau pakai misalkan Kahoot di kelas gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi Classcraft itu seperti itu. Nah, ini contohnya kalau dikasih soal mereka nggak bisa jawab, nanti mereka tuh health-nya, nyawanya tuh berkurang. Nah, nanti temennya bisa nyembuhin. Kalau temennya bisa nyembuhin, nah ini kolaborasi digitalnya tuh diajarin di sini Bapak Ibu. Kan 21st century skills gitu ya. Itu poin-poinnya itu masuk dalam kurikulum, dalam desain learning management systemnya di Classcraft. Itu ya. Ada banyak penelitiannya Bapak, dan itu memang terbukti Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mau ngajarin anak itu berkolaborasi sama temennya dan seterusnya. Nah, itu Classcraft tuh bisa memenuhi fitur-fitur itu. Ya, itu kurang lebih Bapak Ibu. Mohon maaf nih, waktunya mungkin terlalu berlebih. Saya kembalikan kembali ke Bu Bulut ya, atau siapa yang menjadi moderator? Bu Laila. Itu dari saya. Saya stop dulu. Oke. Menarik sekali ya pemaparan dari Bapak Adi Cipta. Saya persilahkan kepada teman-teman peserta, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan paparan Pak Adi Cipta, saya persilahkan segera untuk mengetikkan di kolom QA. Jadi nanti saya sebagai moderator akan membacakan, kemudian akan dijawab oleh Pak Adi Cipta. Ini sampai sejauh ini belum ada pertanyaan yang masuk Pak Adi Cipta. Silakan teman-teman bisa mengetikkan pertanyaan di kolom QA ya. Mungkin Pak Adi Cipta sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini tadi saya tertarik dengan
Gini Pak, seandainya ya ketika kita melihat sebuah berita di internet seperti itu, kemudian kita mau, tadi kan sudah diberikan tips dan triknya untuk bagaimana mencegah hoax itu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih alamat untuk kita bisa dengan cepat mengetahui berita-berita ini sebenarnya adalah berita hoax dan ini adalah berita-berita yang soheh seperti itu ya? Ada nggak Pak? Karena kalau misalnya kita harus lihat autornya siapa, kemudian ininya siapa itu kan mungkin perlu beberapa step ya. Nah, ini cara cepatnya itu Pak gimana tuh? Ya, silakan. Untuk beberapa hoax yang sifatnya masif dan terstruktur, artinya penyebarannya cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Beberapa hoax itu kan terutama yang terkait kayak politik dan seterusnya, artinya bukan skalanya kecil ya. Itu ada situsnya Turnback Hoax itu ya, turnbackhoax.id atau lapor hoax itu ya. Nanti kalau di Google tulis aja. Itu yang paling rame sih. Jadi kalau kita mau ngecek berita-berita yang sifatnya masif ya, wah nyebar kemana-mana, mungkin indikatornya gampang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dalam satu hari itu terima lebih dari satu kali informasi yang sama, nah itu artinya sudah masif itu. Dari orang yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah itu silakan, atau di media sosial di newsfeed-nya atau timeline-nya muncul beberapa kali Bapak Ibu ketika scroll, wah kok ada 2-3 ini ya. Nah itu masuk ke Turnback Hoax itu ya, turnbackhoax.id ya, turnbackhoax.id. Itu nanti kita bisa jadi pelapor juga setahu saya ya. Jadi kita bisa melaporkan juga, ada formnya nanti, ada kita nanti bisa baca-baca di situlah tuh ya, lapor hoax terus apa, dan sebenarnya kalau dari independen ya Bapak Ibu ya. Yang lainnya ada lewat Kominfo itu ya. Jadi kita bisa ngecek di situ beberapa artikel, mereka punya submenu yang khusus untuk berita-berita hoax ya, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tulis saja Kominfo berita hoax itu ya. Terus beberapa lah, nanti cari aja misalkan filter atau informasi lawan hoax itu ya. Itu nanti keluar. Itu untuk lokal ya. Nanti kalau yang luar saya nanti bisa di-search lagi lah Bapak Ibu ya. Itu jadi beberapa website yang mereka swadaya untuk merangkum gitu ya, menerima dan menyajikan beberapa informasi hoax. Ada beberapa di media sosial ya. Kayaknya Turnback Hoax itu ada fanpage-nya, ada Instagram-nya juga ya. Itu Ibu. Itu ya, baik, oke, terima kasih. Jadi kita bisa ngeceknya secara cepat ya Pak Adi ya di turnbackhoax.id seperti itu ya. Oke, ini menarik sekali, bisa dicoba ini nanti ya. Kemudian ini Pak Adi, ada pertanyaan dari teman kita Bapak Aryade Bagus Wahyudi, ini dari Kota Blitar ya. Ini pertanyaan atau gimana ya? Bikin semacam Google Craft yang tidak perlu membeli, cukup dengan menjawab pertanyaan dan mendapat reward dong. Oh gitu. Sebuah request ini mungkin ya Pak Adi Cipta dari Pak Aryade. Gimana misalnya, bisa nggak sih bikin semacam Google Craft yang tidak perlu membeli, cukup dengan jawab pertanyaan kemudian dapat reward gitu? Bisa nggak kira-kira? Classcraft sendiri sebenarnya kalau fitur yang udah fitur free-nya itu menurut saya lebih dari cukup gitu ya. Artinya ke fiturnya ini saya menangkapnya ini ya, bukan Google Classcraft ya, tapi Classcraft ya. Classcraft itu bukan Classcraft itu di perusahaan yang terpisah dengan Google ya, tapi dia bisa terintegrasi dengan apps-nya Google Classroom. Jadi dengan Google Classroom nanti bisa data studentnya Bapak Ibu ya, itu ditarik ke Classcraft ya, dia yang kayak game ya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah itu fitur gratisnya menurut saya ya Bapak Ibu, saya juga pakai, itu udah lebih dari cukup gitu ya. Yang masih lock gitu ya, dikunci, atau fitur yang berbayarnya itu untuk analitik data. Jadi Bapak mau tahu anak-anak ini sebenarnya aktifnya di jam berapa sih gitu ya. Mereka ini nilainya atau penilaiannya ya, learning management systemnya. Tapi itu bisa diakali ketika, jadi kalau kita masukin tugas di Classcraft, tugasnya itu nanti nyambung ke
Google Classroom. Itu saya bikin ininya sih, kalau mau cari yang lebih detail ada di YouTube ya. Bapak Ibu cari aja Classcraft tutorial itu ya, integrasi dengan Google Classroom. Nah, jadi sistem penilaiannya, evaluasinya kita pakai, nah di Classcraft pun kita bisa pakai Google Form yang untuk kuisnya dan seterusnya. Jadi Google Form kan fitur gratis ya Bapak Ibu ya. Itu saya rasa Bapak harus coba itu ya. Kalau resource untuk tutorialnya udah cukup banyak Bapak. Bapak Ibu itu ya. Ya memang lebih mudah kalau Bapak Ibu mungkin bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya semangatnya adalah kalau Bapak Ibu memang ingin untuk meningkatkan partisipasi siswa, jadi beban menyampaikan, sebenarnya kan kayak gini Bapak Ibu. Ketika bermain games itu kan interaksinya pemain dengan semua games gitu ya. Gak ada yang ngajarin loh Bapak Ibu. Anak-anak itu main game yang sampai tingkat kesulitannya luar biasa itu ya. Yang ngajarin itu cuman sistem, istilahnya softwarenya itu ya, kecerdasan buatan yang ditanam di dalam, yang dirancang di dalam game itu. Nah, Classcraft itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi materi pelajaran, jadi seakan-akan materi pelajaran itu bagian dari sebuah cerita itu ya di dalam game itu yang dia harus selesaikan oleh si anak itu. Jadi dia akan menyerap informasi itu ya secara interaktif. Dengan peran guru itu adalah merancang kontennya ya gratis, dan nanti lebih banyak ngasih feedback. Oh kamu tadi keliru di sini, harusnya bagaimana? Nah itu ya, ngasih motivasi, ayo semangat itu ya. Ini kok masih belum menjelajah di wilayah ini. Nah, itu contoh kalau menggunakan Classcraft gitu ya. Itu saya rasa jawabannya. Jadi nggak perlu cari yang gratis. Sebenarnya yang gratis sudah bagus gitu ya. Gitu. Pak Adi, terima kasih. Ya, silakan. Oke, boleh nih dulu nih. Jadi sepertinya seperti yang pengalaman saya itu kalau main game sama anak-anak yang tentunya game pembelajaran ya, mereka itu nggak usah diajari
mereka itu nggak usah diajari caranya bagaimana, mereka bisa sendiri ya. Sepertinya di DNA mereka itu sudah semacam tertanam kemampuan digital literasi yang keren gitu. Betul, Ibu. Iya, betul. Jadi karena memang generasinya memang generasi sudah alpha ya, bukan lagi generasi Z. Saya kira mereka sudah alpha generation. Yang beta, generasi beta itu 2024 nanti, kelahiran 2024. Itu lebih dahsyat lagi. Cuman kan memang pemerataan ini ya, kondisi tidak semua wilayah infrastruktur teknologi informasinya sama itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang harus tahu itu ya, artinya pemetaan terhadap kondisi siswa itu penting gitu ya. Kadang akhirnya kita tuh harus ibarat kalau kuda itu kan memang ya, kita tuh harus mengukur dari kuda yang paling lambat gitu ya Bapak Ibu ya, untuk menentukan batas kemampuan suatu kereta itu ya. Kereta kan ada beberapa kuda yang menarik kereta tersebut. Nah, kurang lebih sama sih kalau dari pengalaman saya ya, baik itu di perguruan, terutama di perguruan tinggi, ketika ya kita harus lihat kondisi infrastruktur siswa kita tuh yang paling kita tuh yang paling rendah tuh sampai di mana itu ya. Nah, ya itu harus dipetakan entah lewat wawancara atau suruh isi kuesioner atau bagaimana, sehingga kita tahu itu ya sebenarnya tools yang paling efektif yang mana itu ya. Bisa jadi kita menggunakan tools yang canggih tapi malah nggak efektif itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kembali ke guru dan kondisi kelas itu penting ya, kita mau melakukan pemetaan dia. Awal, sehingga nanti kita merancang metodenya akan lebih pas gitu ya, kurang lebih. Artinya di depan harus ada asesmen dulu ya, asesmen kondisi siswa. Oke. Benar Bu. Itu yang mungkin dengan kondisi sekarang ya kita harus adaptasi ya Bu. Kalau masih blended learning ya mau nggak mau ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu nanti ke depan arahnya gimana. Apakah nanti Merdeka Belajar ini memang akan memberikan ruang yang lebih banyak gitu ya di suatu sekolah yang memang bisa melakukan blended learning dengan baik ya, dia bisa ada kebebasan ini ya, penggunaan tools atau apa atau tatap mukanya bagaimana itu ya. Itu sih. Ibu Laila, suaranya belum masuk Ibu. Oke, mohon maaf. Oke, Pak Adi Cipta, ini bicara tentang generasi alfa dan generasi beta ya, yang kemungkinan nanti akan segera menjadi anak didik kita nih. Kalau tadi ini kan kita belajar bagaimana cara menangkal hoax bagi seorang guru untuk dirinya sendiri ya. Nah, ini bagaimana ya kalau kita sebagai seorang guru itu mengajari siswa kita, lebih pada mengajari siswa kita supaya lebih melek IT itu gimana ya caranya? Tips-tipsnya gimana? Kalau tadi menangkalnya sebagai kita diri kita sendiri ya. Nah, ini kita guru kepada siswa, gimana Pak Adi? Iya, mungkin kita juga harus melihat kondisi usia dan seterusnya, kelas berapa dan seterusnya, sehingga kita nanti bagaimana kita melakukan proses edukasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi kan sebenarnya literasi informasi ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi dimulai kita misalkan mengajarkan tentang basic fundamental apa sih literasi itu kan, dikasih beberapa ini menurut kalian bagaimana ya, diajari dulu memilahnya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mana ini bener nggak beritanya, nah nanti mereka biarkan untuk memproses itu ya Bapak Ibu. Jadi semacam sebuah laboratorium digital virtual, Bapak Ibu bisa nanti seeding ya. Nanti kalau di level mungkin masih kelas PAUD atau sekolah dasar mungkin kan nggak bisa yang sangat detail ya, mereka masih abstrak ya cara berpikirnya. Nah nanti semakin bertambah kita kasih itu ya beberapa informasi yang menurut kalian ini informasi yang benar atau enggak. Nah gimana caranya nanti kita jelasin, tapi kasih ruang dulu buat mereka cara mengolah informasinya itu ya.
Entah nanti menggunakan informasi yang mereka akses itu ya, kan kadang berita-berita lucu-lucu itu ya, ini masuk kelompok satir atau kelompok yang mana itu ya, yang sesuai usianya ya Bapak Ibu ya. Mungkin harus itu, jadi mereka terlibat sendiri dalam mengelola atau memfilter. Tuh ya, bahkan mungkin nanti Bapak Ibu bilang aja, nanti Bapak Ibu akan tes loh ya, tapi tesnya kalian harus siap kapan saja itu ya. Nanti kita coba lempar informasi gitu ya, yang kadang yang terjadi gini Bapak Ibu, mereka tuh lebih percaya informasi dari temennya daripada gurunya. Pernah mengalami nggak Bapak Ibu? Jadi Pak, katanya si ini itu nanti tugas itu dikumpulinnya tuh kayak gini. Saya tuh sampai ini guru, kamu percaya sama gurunya, sama bapak, atau sama temenmu gitu ya. Nah ini tuh contoh literasi informasi. Saya artinya gini, saya lebih melihat ke saya dulu ya Bapak Ibu ya. Artinya oke, berarti saya ada yang salah ini dalam menyampaikan informasi. Entah informasi yang saya sampaikan memang kurang detail dan seterusnya. Tapi jadi jangan langsung dihukum ya Bapak Ibu ya. ini di kelas di level perguruan tinggi loh Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih tahu, mana yang nggak ngerti kamu ini. Oke, cek informasi yang benar dari mana, sumber aslinya dari mana. Kadang karena kita males baca sih Bapak Ibu itu ya, males baca, ngecek. Jadi lebih seneng dikasih tahu temennya katanya ini. Padahal kan kita udah belajar ya bagaimana bias informasi ketika teks itu ditulis ulang lagi oleh orang berikutnya. Yang mungkin kalau game-game apa tuh ya, outbound itu kan kita main ya Ibu ya, dibisikin apa, nanti suruh bisikin ke teman berikutnya, udah nanti sampai ujung orang ke-8 udah gak karuan informasinya. Nah itu contoh bagaimana ngajarin literasi digital ke anak didik kita itu ya. Nah supaya tinggal nanti kalau di permainan itu ya, nanti pemaknaan sebenarnya tadi kita harus tes, kita kasih informasi yang itu ya, yang benar. Nah bagaimana reaksi mereka itu ya, kadang perlu itu. Tapi untuk yang level udah mungkin agak mungkin kelas 5, kelas 6 udah bisa mungkin ya berpikir lebih komprehensif. Jadi memang harus ini dilatih, itu skill ya Bu ya. Jadi nggak bisa cuman 1-2 kali itu ya. Mungkin itu. Boleh dari saya lagi Pak? Boleh dong? Oke, ya. Silakan Kakak. Oke Pak, ini Pak, hari gini kan anak-anak kemungkinan saat ini yang mendengarkan adalah teman-teman guru di SD, SMP, dan juga SMA. Dan saat ini anak-anak itu termasuk anak saya yang sudah terbiasa dengan TikTok dan Among Us. Ya, literasi digital mereka bisa didapat dari Among Us juga. Termasuk kata imposter yang saya sebenarnya nggak ngerti, dia sudah tahu imposter itu apa. Dia nggak ngerti artinya, tapi dia bisa mendefinisikan imposter itu seperti ini. Dan nah, menurut Pak Adi, apakah kita sebagai guru juga perlu nih belajar kenal TikTok atau Among Us agar kita bisa tahu apa aja sih yang ada di Among Us, apa aja sih yang ada di TikTok, agar kita bisa nyegat apa ya istilahnya ya, biar anak-anak itu nggak salah informasi atau apalah. Jadi kita bisa mengingatkan mereka kalau di Among Us ada ini, maka kita nggak boleh gini, seperti itu. Boleh Pak share-nya? Iya, ini menarik Bapak Ibu. Game itu, ini saya ngomong secara konteks permainan ya Bapak Ibu ya. Permainan itu kan sebenarnya simulasi kehidupan dalam miniatur ya. Kehidupan seorang raja itu bisa dimainkan dalam waktu 1 jam. Menjadi seorang kesatria, menjadi seorang jenderal itu bisa dilakukan dalam 1 bulan ya. Artinya apa? Mereka bisa memainkan kematangan dalam tanda itu berdampaknya ke behaviornya Bapak Ibu. Jadi karena di game-game sekarang kan online ya, mereka bertemu dengan banyak orang dan dengan karakteristik yang mungkin sangat heterogen Bapak Ibu. Heterogennya tuh kita nggak pernah tahu dengan siapa mereka berinteraksi. Cara komunikasi digital ya, tapi kematangan bijaksana kan saya yakin Bapak Ibu lebih lah dari anak didiknya ya. Nah, apakah perlu kita mengakses TikTok, mengakses Among Us? Kembali ke kita lah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memang ingin
lebih dalam itu memahami mereka, maka memang mau nggak mau gitu ya Bapak Ibu harus mencoba. Mau nggak mau Bapak Ibu. Ini pengalaman saya, bukan di Among Us dan ini ya, tapi anak saya tuh suka nonton anime gitu ya. Dan anime itu ketika saya telusuri, waduh ini animenya dampaknya itu orang Jepang itu kalau bikin cerita Bapak Ibu itu kenanya bener-bener ke sisi aspek emosionalnya Bapak Ibu. Artinya emosionalnya itu bisa bener-bener membentuk karakter, apalagi kan kalau anak-anak SMP, SMA itu kan masa puber ya. Artinya mereka memang tahapan meta kognitifnya udah berkembang ya, mereka udah mulai mempertanyakan tentang dirinya, eksistensinya, dan itu ketika mereka menemukan sosok role model dirinya dalam satu karakter, terutama di anime Bapak. Kenapa anime itu memang bagus Bapak Ibu. Kalau kita nonton Doraemon, kita kan Naruto, mereka punya kesamaan, Naruto itu suka dibully dulu. Nah, beberapa siswa itu ya, termasuk ini saya cerita anak saya itu mirroring gitu ya. Dia menemukan sosok itu ada di karakter-karakter ini. Dan ketika cerita itu, karakter itu terluka, sedih atau trauma, itu ke dia. Nah, efeknya apa? Apakah kita perlu yang TikTok ya? Apakah kayak kalau saya, apakah saya harus nonton animenya? Terpaksa harus nonton Bapak Ibu. Ya, karena dari situ saya akhirnya bisa membantu memberikan guideline ke dia. Oh, ini ada karakter ini yang baik, yang bisa, dia nggak lemah sebenarnya. Nah, kadang seperti itu ya, beberapa kasus tertentu akhirnya harus saya pribadi akhirnya harus masuk gitu ya, dan akhirnya komunikasi itu cair gitu ya. Karena masa-masa transisi ini usia SMP terutama Bapak Ibu ya, mungkin SMA udah mulai kebentuk ya kematangannya, kedewasaannya. Yang SMP ini mungkin banyak lah yang mengalami, mungkin Bapak Ibu gitu ya. Mereka tuh lagi nyari siapa sih saya itu ya. Saya ini lebih cocok jadi karakter. Mereka tuh eksplorasi Bapak Ibu. Dan ini kalau nggak bener toolsnya itu ya. Tadi kekhawatiran Bud mungkin main Among Us itu ngeri loh Bapak Ibu. Karena mereka betul, ngeri sekali. Belajar untuk memanipulasi kan. Melakukan proses manipulasi, gimana ya supaya orang ini disalahin. Itu mereka belajar di situ loh. Dan di usia kebanyakan, padahal game itu sebenarnya, game itu Bapak Ibu jangan disalahin gamenya. Game itu sebenarnya sudah ada kayak film Bapak Ibu, ada usia khususnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu jangan disamain kayak kalau kayak gini ya, film kartun ya, animasi itu semua umur. Enggak loh Bapak Ibu. Animasi itu ya kayak film dewa, kayak film orang yang beneran ya. Ada usianya. Game itu juga loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek Among Us itu usia berapa loh. Nah, ketika anak-anak ini usia masih SD bermain Among Us, ini dampaknya ngeri loh Bapak Ibu. Saya sendiri nggak berani. Saya pasti cek di sebenarnya kalau Bapak Ibu belajar untuk Google untuk yang protection, kids protection atau child protection, itu kan kita bisa ngontrol ya Bapak Ibu, yang bisa mantau dari HP kita apa yang dia install dan seterusnya. Nah, itu tuh penting Bapak Ibu. Jadi kapan kita harus memang explore ke sana, haruskah kita pakai TikTok? Sebenarnya kalau sesuai kebutuhan aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah merasa ini harus masuk, ya masuk aja Bapak Ibu. Harus coba gitu ya. Karena tanpa mencoba kita nggak tahu psikologisnya gimana itu ya. Gitu mungkin. Oke. Mungkin kita juga harus perlu mengingatkan bahwa game itu seperti sinetron ya, ada simbolnya 13 plus segala umur seperti itu ya. Seingat saya ada Pak ya? Ada Ibu. Chartnya ya. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Bu Laila. Oke, bicara tentang Among Us ya, Pak Adi Cipta dan Bu Lulut, ini benar sekali bahwa ini sekarang lagi trending topik. Bahkan anak saya sendiri itu juga suka sekali ini, dia pasang seperti ini di kamar. Dia bikin gambar seperti ini. Gambarnya karakternya Among Us, kemudian dipasang dia di kamar. Ini kelas 3 SD seperti itu. Jadi kalau kita memang benar-benar jadi orang yang alergi tentang kemajuan IT, maka kita tidak bisa membuat garis batas atau nggak bisa nyegati istilahnya Mbak Lulu tadi ya. Mengenai mungkin bahaya-bahayanya atau hal-hal negatif yang berkaitan dengan literasi IT. Nah, ini begini, ada satu lagi pertanyaan dari teman kita ini Pak Adi ya, sebelum kita tutup ya, ini satu pertanyaan terakhir. Ini begini, pada siswa-siswa dengan mungkin kondisi orang tuanya yang tidak mampu, bagaimana caranya untuk
membuat siswa ini bisa terus belajar hal-hal yang baru dan bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan. Ini ada yang dihubungkan dengan literasi digital. Jadi bagaimana literasi digital ini bisa membuat siswa terus mau belajar hal baru, terutama pada siswa dengan ekonomi yang kurang mampu, Pak Adi. Ini dari Anonymous. Silahkan. Siap. Iya. Pernah dibahas itu Bapak Ibu, satu penelitian di India itu ya, di satu kawasan, saya lupa Kerala atau apa. Jadi itu adalah kawasan yang sangat artinya tingkat literasi yang sangat rendah gitu ya. Dan saat itu penelitiannya dilakukan, disediakan sebuah komputer jadul, kayak ditaruh di kayak mungkin kalau di sini di kelurahan lah itu ya, ada komputer tapi terkoneksi internet. Jadi itu adalah public area gitu ya. Nggak ada yang ngajarin anak-anak itu terus penasaran. Biasanya anak-anak itu rasa ingin tahunya ya eksplorasi ya Bapak Ibu, itu kita tahu ya, anak-anak itu rasa ingin tahunya tinggi. Tadi dibahas dari DNA-nya mereka itu memang eksplorasi, mereka segala sesuatu pengen dicoba itu ya. Nah, di sana ketika disediakan komputer tersebut ya, nggak diajarin cara koneksi internetnya dan seterusnya, mereka eksplorasi dicoba itu ya. Dari situ terus mereka ternyata dari mereka ngumpul di satu komputer itu ya yang disediain, mereka melakukan eksplorasi. Jadi rasa ingin tahu itulah yang sebenarnya memicu kita untuk melakukan update gitu. Kita membarui diri kita dipicu dari rasa ingin tahu sebenarnya Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya ketika kita, nah bagaimana dengan kondisi siswa dengan orang tua yang mungkin kondisi ekonominya kurang mampu gitu ya, yang mungkin, nah akses terhadap ruang teknologi ini gitu ya, mungkin nggak harus teknologinya dahulu ya, perpustakaan ya, rasa ingin tahunya dahulu Bapak Ibu, yang mungkin secara mendasar itu yang perlu diberikan itu ya. Dikasih, nah tadi kan literasi informasi dimulai dari kata berpikir kritis gitu ya. Berpikir kritis itu adalah sangat dekat dengan rasa ingin tahu, curiosity. Nah itulah yang dibangun. Oke, dikasih tahu aja, kamu dengan dimotivasi Bapak Ibu, artinya dengan kondisi ekonomimu seperti ini, coba kamu harus tahu masa depanmu akan seperti apa gitu ya. Ya kadang lingkungannya orang tua saya seperti ini ya, nasib saya mungkin nggak akan lebih jauh tuh ya, tapi arahkan, ada beasiswa loh kamu tahu nggak beasiswa, kamu pengen kuliah kan, nah ada nih fasilitas untuk kamu bisa bayar kuliah gratis, tapi kamu cari tahu sendiri. Nah kenapa dia, iya ya Pak, saya harus kuliah ya, saya harus mengangkat derajat ekonomi orang tua saya, masa depan saya. Nah itu yang nanti yang mendrive itu semua Bapak Ibu ya. Jadi rasa ingin tahunya, dia tahu itu ya, kenapa sih saya harus belajar ini? Kenapa saya harus cari tahu masa depan saya, dunia kerja saya? Kenapa saya harus kuliah itu ya? Kenapa saya harus? Nah, itu kenapanya itu yang sebenarnya berpikir kritis itu yang harus ditanamkan ke anak-anak itu ya. Karena dari itulah ketika kita memang berat Bapak Ibu menanamkan apa ya, satu pola pandang itu kan sebenarnya kayak kita di awal aja menyirami dari benih itu bisa sampai tumbuh, setelah itu kan tumbuhnya lebih cepat ya Bapak Ibu, nggak terlalu banyak berperan sebenarnya. Nah, proses tahap-tahap inilah sebenarnya yang penting, sehingga nanti dia tahu kenapa kamu kok perlu punya tablet misalkan, harganya segini, gimana caranya kamu bisa dapetin. Oh aku bisa. Nah sekarang anak-anak itu ya Bapak Ibu ya, pinter cari duit sekarang itu, sudah tahu cari konten ya, kenapa mereka bikin TikTok dan akunnya. Nah mereka bisa cari tahu. Kamu mau tahu nggak caranya punya uang saku tanpa kamu membebani orang tuamu? Mungkin skill-skill inilah mungkin gurunya udah mulai cari tahu, oh bisa ya cari duit secara online gimana, oh kamu harus buka rekening tabungan. Ini untuk yang SMP atau SMA ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin diajarin mulai ke sana. Jadi dia, oh ternyata bisa ya, saya tuh bisa melakukan hal yang mungkin beruntung itu ya. Teman-teman saya mungkin yang secara ekonomi dia dapat, tapi saya bisa berjuang untuk dapetin itu. Nah itu mungkin yang perlu diasah ya. Mungkin kalau saya ya Bapak Ibu ya, yang dalam kondisi kecerdasan dan ekonomi yang sudah cukup baik, bukan berarti kita bicara skala prioritas ya Bapak Ibu, waktu kita terbatas, tapi justru anak-anak yang seperti ini yang mungkin harus didekatin ya. Memang lebih berat Bapak Ibu, saya tahu itu ya.
Tapi kalau kita ini yang bisa kita fokuskan ya, mereka juga akan ya itu yang membanggakan dibandingkan kalau anak-anak yang udah pinter ini udahlah mereka bisa berkembang sendiri tuh ya dengan infrastrukturnya. Kalau saya sih ini mungkin salah ya Bapak Ibu, tapi itu yang saya lakukan kalau saya di kampus. Saya lebih banyak mendekati anak-anak yang secara intelektual mungkin biasa atau bahkan kurang, secara ekonomi kurang. Saya lebih dekat sama mereka itu ya dibandingkan yang kalau yang IPK di atas 3 lah udahlah mereka ya. Saya tetap ada perhatian. Kadang kalau mereka bermasalah ketika IPK-nya jeblok atau apa, saya baru atensi itu ya, ngobrol. Ya gimana sih itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi itulah rasa ingin tahu ya Bapak Ibu ya, yang terus digali supaya dia terus keep updating gitu ya. Nggak harus punya sendiri alatnya, tapi dia bisa karena dia merasa butuh gitu ya, dia bisa mungkin numpang dari temennya. Itu saya waktu mahasiswa seperti itu Bapak Ibu ya. Waktu saya kuliah itu saya nggak ada komputer, akhirnya cuma pakai fasilitas kampus, ngerjain tugas ya. Mungkin sama lah Bapak Ibu yang mengalami hal sama ya. Artinya nggak ada rasa malu, ya nggak usah malu, ngapain, memang nggak punya itu ya gitu ya. Mau main game gimana ya udah itu ya, mainnya di komputer di kampus. itu sih Bapak Ibu. Jadi ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi curiosity-nya ya Pak ya, yang perlu kita gali, perlu kita kembangkan curiosity-nya siswa. Sebab mungkin dari situ itu memang kuncinya supaya mereka bisa menghasilkan effort yang lebih besar seperti itu mungkin ya Pak Adi Cipta. Baik, terima kasih sekali Pak Adi. Sebelum saya tutup, adakah closing statement dari Pak Adi mengenai materi literasi IT guru di masa digital? Silahkan. Iya Bapak Ibu, tantangan terbesar ya, tantangan itu akan terus bertambah ya Bapak Ibu ya. Dan tugas kita adalah sebagai guru, pertama ya kita harus menjadi role model. Kita harus mampu beradaptasi ya Bapak Ibu ya terhadap semua perubahan ya. Kenapa kita harus melakukan hal itu? Kita punya tugas besar ya. Memang tadi bergeser Bapak Ibu. Peran guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tetapi kita akan menjadi teman itu ya, menjadi kawan bagi para siswa ya, supaya mereka tidak dalam tanda kutip ya mengalami proses yang tadi misinformasi, disinformasi dan malinformasi itu ya. Sehingga yang tidak berubah ya Bapak Ibu ya dalam sebuah proses pendidikan adalah pembentukan karakter ya, dengan agama, dengan norma-norma yang ada, itulah yang tidak akan berubah Bapak Ibu ya. Mau eranya digital gitu ya, adab ya kita sebagai orang timur ya, sopan santun, itulah yang tetap harus ditanamkan. Di WhatsApp tetap penyapa harus bersikap sopan. Kadang mereka nggak merasa salah ya Bapak Ibu ya, misinformasi gitu istilahnya ya. Dia diajarkan Bapak Ibu harus bersabar, harus menjadi contoh juga gitu ya. Jadi hal-hal yang prinsipal, yang fundamental itu ya, adab ya, norma itu yang terus Bapak Ibu ya tekankan, karena itulah yang menjadi kunci literasi informasi gitu ya. Karena literasi informasi yang terus berubah ini kalau nggak diikuti dengan penanaman karakter yang kuat ya Bapak Ibu, maka ya kita akan kehilangan satu generasi ya, mungkin akan lebih itu ya, yang semakin jauh dari hal-hal yang fundamental gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu Laila. Baik, terima kasih sekali Pak Adi Cipta, menarik sekali ya materinya, bahkan up to date menurut saya. Ini memang karena menurut saya Indonesia ini memang sudah darurat berita-berita hoax ya, sehingga kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi role model untuk siswa-siswa kita dalam hal penangkalan hal-hal atau yang informasi-informasi yang berbau hoax. Ini tadi kita sudah belajar dengan Pak Adi Cipta bagaimana cara menangkalnya. Bahkan hal yang menarik lagi, ada fikih dalam hal literasi ya Pak ya. Saya baru menemui ada fikih dalam hal literasi itu poin yang sangat menarik sekali menurut saya hari ini Pak Adi. Terima kasih Pak Adi Cipta sudah membersamai kami selama kurang lebih 1,5 jam berbagi informasi, sharing dengan kami para guru ya dari Provinsi Jawa Timur, kami dari Kota Blitar, dari Kabupaten Trenggalek, kemudian dari Kabupaten Tulungagung, serta juga ada teman-teman dari Kabupaten Sidoarjo yang hari ini juga turut hadir menyimak pemaparan materi dari Pak Adi Cipta.
Terima kasih sekali juga untuk teman-teman peserta DMB SLCC PGRI Jawa Timur untuk waktunya. Kemudian kita akan bertemu lagi besok hari Senin ya, besok hari Senin dengan materi yang tidak kalah menarik juga mengenai pendampingan psikologi orang tua dan siswa di masa PJJ. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan juga untuk teman-teman yang ada di belakang studio, Bu Lulut, Pak Wawan, Pak Syaiful, serta teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.